Assalamualaikum, halo guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno. Apa kabar? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan juga baik ya teman-teman. Oke, langsung saja di segmen video kali ini saya akan bagikan APK Gcam lagi dari model Brazil yang sudah merilis untuk versi terbarunya yang menggunakan BS 6, yaitu HyperCam Ryzen Legend. Yang dimana untuk kelebihan Gcam ini selain stabil banyak di handphone Android, Gcam ini bisa juga digunakan di beberapa handphone yang berchipsetkan MediaTek dan di banyak handphone yang berchipsetkan Snapdragon, yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2 API dan berandroidkan 9 ke atas. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, seperti apakah performa Gcam ini? Langsung kita masuk ke videonya. Check it out. Untuk daftar device Android yang bisa menggunakan HyperCam Ryzen, yang lebih jelasnya yang sudah diinfokan oleh developernya seperti ini ya teman. Saya perlihatkan di sini ada seperti handphone Asus Zenfone 4 56 Max Pro M1, Zenfone 3 Zoom. Di sini juga ada handphone LG, Lenovo, Motorola G7, G7 Power sampai Moto Z3. Ada OnePlus 8 Pro sampai OnePlus 3. Ada handphone Oppo juga ya, Reno 10X, dan Samsung yang tentunya ini bersertifikat Snapdragon ya, Galaxy Note 9 sampai Galaxy A20s. Xiaomi, ini dia daftarnya sangat banyak sekali kalau untuk handphone Xiaomi ya. Poco, dan di paling bawah ini ada untuk Redmi Note 8 Pro yang bersertifikat MediaTek. Oke, itu dia untuk daftar device lebih jelasnya. Tapi apabila tidak ada nama device kalian tadi, kalian bisa coba pada handphone kalian ya. Siapa tahu cocok digunakan pada handphone kalian yang tidak ada di daftar tadi ya. Oke, langsung saja di sini untuk bahan APK-nya teman-teman bisa download sesuaikan dengan device yang kalian gunakan. Di sini saya jelaskan ya. APK Gcam-nya yang saya sudah sediakan di link deskripsi ada untuk HyperCam Ryzen Legend Android 10. Ini untuk Android 10 kalian bisa coba yang ini ya. Android 9 juga bisa dicoba yang Android 10, bukan berarti Android 10 ke atas ya kan. Android 9 ke atas bisa coba Android 10 ini. Dan HyperCam Ryzen Legend yang handphone kalian berandroidkan 11 bisa coba yang ini. Dan bagi kalian pengguna handphone Redmi Note 8 Pro yang berchipsetkan MediaTek, silahkan coba yang ini. Dan seperti biasa saya juga menyediakan file konfigurasi yang bernama iPhone X Style. Dan untuk file konfigurasi ini saya sudah setting apabila di handphone kalian tombol shutternya itu error, kalian bisa menggunakan file konfigurasi ini. Tapi apabila tidak mau menggunakan file konfigurasi, nanti saya akan beritahukan settingan fixnya ya teman. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke cara install Gcam-nya dari awal. Yang pertama, kalian download dulu APK Gcam-nya sesuaikan dengan device kalian. Setelah kalian download, untuk menginstalnya sama seperti menginstal app Android pada umumnya. Klik aja bahan APK-nya seperti ini. Dilanjutkan dengan mengklik install ya teman. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini untuk HyperCam-nya bisa dibuka. Ada perizinan, kalian izinkan semua. Oke, kalau sudah tampil view findernya, kemungkinan Gcam-nya bisa digunakan pada handphone kalian. Dan di sini saya perlihatkan ya, di pengaturan default untuk tombol shutternya tidak bisa digunakan seperti ini. Jadi untuk cara fixnya itu nanti saya akan bagikan, bisa pergi ke pengaturan atau menggunakan file konfigurasi. Sebelumnya saya perlihatkan juga ya untuk testernya di Redmi Note 9 Pro. Ini tombol shutternya sebelumnya error, tapi saya sudah fixkan. Yang bermasalah itu di pengaturan default. Hasil gambarnya itu ya teman pucat seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya hasilnya pucat. Jadi untuk mengatasinya teman-teman bisa pergi ke settingan atau menggunakan file konfigurasi fix untuk hasil fotonya pucat. Bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini, silahkan simak video ini sampai habis untuk caranya. Oke, saya fokuskan dulu ke Redmi Note 5 Pro ya teman. Saya letakkan dulu untuk handphone Redmi Note 9 Pro. Oke, selanjutnya di sini saya langsung saja ya bagikan tutorial cara menginstal file konfigurasi. Untuk file konfigurasinya, yang pertama kalian bisa masuk ke setelan dengan cara seperti ini. Masuk ke setelan, kemudian kalian bikin dulu folder secara manual untuk mendapatkan file konfigurasi ya. Oke, di bagian setting kalian bisa pilih save setting, tab di kolom, kasih nama apa aja bebas, lalu pilih save.
Nanti di dalam file manager kalian ada folder Gcam dan config ya teman. Oke, kalau sudah di tahap ini kalian bisa mendownload file konfigurasi. Oke, untuk file konfigurasi di Redmi Note 9 Pro karena hasil itu tidak pucat, kalian bisa menggunakan yang ini ya, config fix no pucat hasil, serta fix untuk tombol shutter ya teman. Tapi apabila hasilnya pucat seperti di Redmi Note 9 Pro, itu kalian bisa menggunakan yang config fix hasil no pucat. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk file konfigurasi yang kalian download, sesuaikan dengan trouble atau bug yang ada di handphone kalian, apakah tombol shutternya hanya error atau tombol shutter error, hasil pucat, bisa disesuaikan dengan confignya ya. Oke, untuk file konfigurasi yang sudah kalian download, bisa kalian pilih seperti ini ya. Untuk viewfinder formatnya ini ada JPEG, UV, private. Kalian download semua saran saya ya, nanti dicoba pada handphone kalian. Kemudian kalian bisa pindahkan ke penyimpanan internal, cari folder Gcam, lalu config. Nah, setelah itu kalian bisa tempelkan file konfigurasi yang sudah dipilih tadi. Oke, kalau sudah, selanjutnya kalian bisa masuk lagi pada Gcam-nya dan ketuk di bar hitam ini untuk menampilkan penginstalan file konfigurasi 2 kali. Post config, tab tanda panah. Setelah itu pilih file konfigurasi yang kalian ingin install. Untuk di pengguna Redmi Note 5 Pro bisa kalian gunakan yang JPG, UV ya. Untuk private ini agak beda. Yang umum aja kalian bisa pilih. Oke, kalian bisa pilih yang berformatkan JPEG untuk Redmi Note 5 Pro, kemudian restore dan selesai ya teman. Dan untuk tombol shutternya sudah tidak error lagi. Nah, tapi apabila teman tidak mau menggunakan file konfigurasi, untuk cara fix tombol shutternya bisa pergi ke setelan, kemudian ke advanced setting, masuk ke noise reduction. Nah, di sini untuk defaultnya aktif ya. Jadi untuk cara fixnya kalian cukup nonaktifkan di enable HDR Plus di noise. Nonaktifkan seperti ini. Itu dia untuk cara fixnya. Oke, selanjutnya saya beralih dulu ke Redmi Note 9 Pro, yang dimana untuk hasil fotonya itu pucat ya di default pengaturan. Kalian bisa menggunakan file konfigurasi yang pucat ya teman. Oke, di sini sebelumnya saya sudah masukkan file konfigurasinya. Ini dia, iPhone X Style. Kalau untuk Redmi Note 9 Pro kalian bisa pilih yang UV ya teman. Lalu untuk installnya pilih restore dan selesai. Untuk tombol shutternya tentunya sudah fix ya, menggunakan file konfigurasi, dan kita coba tester. Dan hasilnya seperti ini ya, sudah tidak pucat lagi. Nah, apabila teman-teman tidak mau menggunakan file konfigurasi untuk mengatasinya agar tidak pucat hasilnya, kalian bisa masuk ke setting, pergi ke advanced, masuk ke image processing, kemudian masuk ke saturasi. Nah, untuk saturasinya bisa kalian setel seperti ini ya. Back kamera highlight saturasi 2,7, shadow saturasi 3.2, front kamera 2.5, shadow saturasi front kamera 3.0. Seperti itu ya teman-teman, mengatasi hasil pucat di pengaturan default di HyperCam Legend. Oke, sekarang saya akan beralih ke Redmi Note 5 Pro. Nah, untuk kelebihan Gcam ini ya teman, dia sudah mendukung untuk manual slider, fokus ya. Ini ada auto, infinity 2 meter selfie, sampai mode fokus makro. Nah, selanjutnya untuk testernya, yang pertama sekalian saya akan membagikan hasil lebih jelasnya saat menggunakan file konfigurasi. Untuk bagian kamera dia oke ya teman, hasilnya juga sangat mantap saat menggunakan file konfigurasi. Teman-teman bisa lihat hasil lebih jelasnya yang saya tester ya di layar. Next, sekarang untuk mode portrait, front kamera, hasilnya teman-teman bisa lihat di layar, bekerja dengan baik.
Dan tentunya hasilnya sangat mantul ya saat menggunakan file konfigurasi iPhone X Style. Next, sekarang kita ke panorama. Panorama oke. Lens blur lancar ya teman, lens blur. Misalnya video bisa 4K dan stabilisasi di Reno 5 Pro itu berfungsi ya teman. Ini dia hasilnya, berjalan dengan baik. Next, sekarang mode foto malam, teman-teman bisa lihat di layar untuk hasil lebih jelasnya. Yang dimana untuk di noise-nya itu saya sudah atur sedemikian rupa agar lebih minim noise. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya. Bagaimana? Mantap bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke Photospheres. Photosphere oke. Sekarang kita beralih ke mode yang lain. Bilik foto. Bilik foto tampaknya ngebug, tidak bisa dijalankan. Gerak lambat selanjutnya. Gerak lambat bisa dijalankan ya teman, tapi agak patah-patah, agak nge-lag. Coba kita lihat hasilnya sama-sama. Kurang smooth ya, tapi aman, masih bisa dijalankan. Next, sekarang kita ke mode lens. Lens oke ya, bisa dijalankan. Nah, dikarenakan untuk HyperCam ini menggunakan base 6, tidak adanya mode astrofotografi. Tapi untuk mode foto malamnya diperkenal dengan hasilnya yang sangat bagus, tajam dan jernih. Tentunya juga minim noise. Oke, itu dia untuk performanya. Dan untuk di Redmi Note 9 Pro saya jelaskan sedikit ya. Untuk di mode-modenya itu hanya ngebug di bilik foto dengan slow-mo. Selain itu lancar ya teman. Oke teman-teman, tampaknya cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.